Karena challenge-nya luar biasa, belajar di rumah, nemenin anak belajar. Kita kan tentu juga ada ekspektasi dari anak untuk ibu di rumah, bapak di rumah, kenapa nggak nemenin aku ngerjain PR-ku gitu. Jadi, selamat siang kawan-kawan PJB, selamat siang teman-teman netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kabarnya sehat semua, baik, dan tetap optimis menjalani hari demi hari. Sekalipun saya tahu di tengah situasi yang serba tidak pasti seperti sekarang, challenge-nya luar biasa. Tidak hanya secara saldo rekening tabungan, tapi juga secara mental. Itulah kenapa hari ini dengan segala hormat dan rasa bangga yang luar biasa, kita perdana untuk menghadirkan satu program. Ini adalah satu wujud kepedulian dari PT PJB, khususnya melalui PJB Academy, untuk menghadirkan satu program yang tidak hanya mengantar teman-teman pada penambahan wawasan ya, tapi juga untuk bisa tetap produktif dimanapun berada. Karena mungkin saat ini ada yang sedang di kantor, ada yang sedang di rumah. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Khususnya buat pembicara istimewa kita yang wajah cantiknya sudah tampil di layar IG Anda maupun juga di Zoom ya. Beliau adalah seorang psikolog yang luar biasa. Kalau kenal beliau karena keviralan beliau dan ternyata prestasi-prestasi beliau yang berderet. Siang ini secara khusus hadir bersama dengan tim APDC Indonesia. Ada Mbak Analisa Widianingrum, MPSI, psikolog. Saya ingin sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Analisa, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Ini sekarang lagi kerja di rumah, sekaligus di kantor, karena saya tidak mengantor selama pandemi ini. Mbak Analisa, sebelum nanti kita ngobrol banyak, teman-teman udah gak sabar banget ini untuk dengerin cerita Mbak Analisa. Saya ingin terlebih dahulu menyapa secara khusus, karena siang hari ini yang bergabung gak cuma kawan-kawan PJB saja, gak cuma teman-teman netizen saja yang sengaja secara khusus hadir di sini, tapi juga Bapak Dewan Komisaris maupun Sekretaris Dewan Komisaris bersama dengan komite. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung dalam sesi online talk show interaktif kami siang hari ini Pak. Nama acaranya Ngopi Ngobrol Pintar. Jadi harapannya kalau sambil ngobrol tambah pinter, jangan lupa juga minum kopinya. Boleh disiapin ya cemilan-cemilan sehatnya, minumannya. Jadi di tengah-tengah sesi diskusi berlangsung, materi disampaikan, semua bisa nikmat dan enjoy. Dan satu lagi yang ingin saya sapa secara khusus, siang ini sudah bergabung juga bersama dengan kita. Ini Pak GM yang punya ide luar biasa untuk bikin acara perdana ini, Mbak Analisa dan juga kawan-kawan, tapi akan berlanjut. Nanti jadwalnya akan terus diinformasikan lewat sosial media account, Instagram accountnya PT PJB, jadi harus dipantau terus ya, follow, subscribe, biar update terus informasinya. Edisi perdana Ngopi, untuk itu saya ingin dengar apa yang menjadi cita-cita dibalik diselenggarakannya acara ini. Dengan hormat, mohon berkenan menyapa seluruh yang sudah bergabung hari ini, baik via Zoom maupun Instagram Live. General Manager PJB Academy, Bapak Agus Bagio. Pak Agus, selamat siang. Akibat dirinya mengalami situasi di mana situasi baru yang lebih terbatas dari sebelumnya. Nah, menyadari hal itu, maka manajemen PT PJB menyediakan ruang bagi karyawan untuk membantu masing-masing karyawan dapat memecah kejenuhannya selama WFH di masa pandemi ini. Salah satunya yaitu dengan program yang disebut dengan Ngopi. Apa itu Ngopi? Tadi sudah disebut Bapak Putri, yaitu ngobrol kita. Kita bakal sering ngobrol dengan para narasumber, dengan para pakar, yang tentunya
berkah WFH ya Bapak. Baik. Kenapa Mbak Putri? Ini jadi berkah WFH, jadi bisa ngundang Mbak Analisa untuk menyapa kawan-kawan PJB. Satu kehormatan Mbak Putri bisa ketemu Pak Agus Bagio dan juga teman-teman PJJ di sini. Akhirnya ini baru yang namanya jodoh ya. Intinya jadi gini, saya ingin menanyakan ke Mbak Ana, dengan situasi yang kawan-kawan PJB ini alami, terutama di unit-unit pembangkit lah, di pelosok-pelosok, dengan jauh dari keluarga, dengan tekanan, walaupun, mohon maaf nih, tadi saya terima kasih sama host nih, saya acungin 4 jempol, 2 jempol tangan, 2 jempol kaki, gitu. Walaupun PJB atau PLN bukan garda terdepan, tapi kadang-kadang orang tidak sadar, adanya kita komunikasi PLN, adanya rumah sakit berjalan semuanya, adanya hotel-hotel dan di rumah nyaman semuanya, termasuk Mbak Ana bisa menggunakan komputer, AC semuanya, itu karena karyawan PLN Group semua. Dan itu memang tidak disadari, karena memang kita di belakang layar. Tetapi kalau mati listrik, barulah masyarakat ingat dengan PLN. Nah, pertanyaan saya, ini agak singkat. Mbak Ana tolong berikan solusi, ya kan, terkait dengan memang kinerja kawan-kawan semuanya di unit-unit pembangkit, terutama yang jauh dari keluarganya, ya kan, dengan tekanan yang listrik bekerja harus menyala, gitu, dengan tekanan keluarganya yang misalnya nangis tadi, dia tidak punya solusi kayak Mbak Ana yang lakukan, telepon ke rumah sakit, dokternya siap, ambulans siap jemput orang tuanya, ya kan, apa yang mereka harus lakukan? Karena banyak juga di unit-unit yang udah paniknya bukan main. Kepanikan mereka itu bukan panik karena mereka takut tertular di unit pembangkit, tapi kepanikan mereka bahwa istri anak saya siapa yang nungguin nanti di rumah. Ya, baik. Dan mungkin solusi itu yang bisa dikasih ke kawan-kawan, dan terima kasih. Terima kasih Pak Devi, terima kasih Pak, terima kasih berkenan hadir, terima kasih. Caranya merespon atau menyikapi saat anggota keluarga membutuhkan kehadiran kita tanpa memberikan feedback negatif bagi anggota keluarga. Apabila meminta pengertian pada suami relatif memungkinkan, bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan mungkin orang tua kita yang tinggal bersama kita? Strateginya gimana? Ini menarik sekali. Menarik sekali pertanyaannya Mbak Putri dan juga siapa tadi yang bertanya? Yang bertanya, mohon maaf, saya ini semangat banget baca tapi lupa. Sebentar, Mas Fajar Ismail, ini pasti curhat colongan, nggak apa-apa Mas, curhat saya juga itu. Nggak apa-apa Mas Fajar. Jadi benar ya, kalau pasangan mungkin masih bisa kita komunikasikan gitu ya. Tapi untuk orang tua sama anak nih beda. Benar banget Mas. Jadi begini, kita lihat dulu anaknya usia berapa. Kalau dia dalam usia 5 tahun pertama, tentu bahasanya akan berbeda dengan anak yang usianya 6-12. Akan berbeda dengan anak remaja. Untuk anak PAUD atau yang sekarang sedang di usia dini, anak-anak ini akan cenderung lebih mudah ketika dia itu melihat dan meniru. Jadi kalau Anda panik, dia akan meniru panik Anda. Maka yang paling tepat adalah kita memberikan contoh. Nah, beda untuk anak umur 6-12. Kalau kita ajak ngobrol, biasanya dia akan bertanya sampai dia ketemu jawaban yang membuat dia paham. Kalau anak remaja, kita jelasin, kadang-kadang dia punya argumen sendiri. Jadi kita harus masuk ke dalam dunia dia. Itu contohnya. Nah, artinya anak-anak ini perlu kita kasih waktu mengenali emosi yang hadir juga. Bisa jadi anak yang di rumah sekarang, di rumah aja, sekolah dari rumah, kadang-kadang kita tuh menaruh yang namanya ekspektasi, Mbak Putri. Ekspektasi terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap pasangan. Nah, yang salah itu bukan anak, bukan pasangan, bukan orang tua. Yang salah itu adalah kita terlalu memberi ekspektasi yang tinggi terhadap mereka sampai akhirnya kita kecewa. Padahal anak kita butuh waktu beradaptasi juga untuk sekolah di rumah. Tapi kita tidak berpikir tentang itu. Kita pikir hanya kita yang butuh adaptasi untuk kerja di rumah. Padahal anak juga butuh loh. Mungkin dia juga merasa, aduh biasanya tuh bebas bisa main, ini 24 jam mamaku selalu memonitor aku gitu. Nah, kadang juga dia punya waktu gitu kan. Dia butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan situasi ini. Jadi justru momen working from home ini, kalau menjawab pertanyaan Mas Fajar, lihat time power. Saya percaya banget sama kekuatan time power. Artinya kita ketika ngajak ngobrol tuh lihat timingnya dulu. Ini anak aku kalau diajak ngobrol itu akan ngerasa dapetnya itu energi levelnya itu adalah di jam berapa. Ini kalau orang tua enaknya diajak ngobrol jam berapa,
terus sambil ngapain, mungkin sambil dibawain makanan kesukaan dan lain sebagainya, anak sambil diajak main dan lain sebagainya. Jadi inilah saatnya kita melatih komunikasi kita, Mbak Putri. Komunikasi itu ada 4. Dalam kondisi pandemi ini, kalau orang yang komunikasinya kurang, biasanya dia hanya menaruh ekspektasi, akhirnya banyak kecewa. Tapi kalau kita melakukan komunikasi yang asertif, artinya kita terbuka, memberikan satu masukan positif tanpa membuat orang lain kecewa. Ini artinya kita bisa membuat satu proses komunikasi yang bisa win-win solution. Tapi ada juga orang yang kalau komunikasinya dalam hal ini tuh pasif. Jadi dia cuma main persepsi, labeling, judgment, itu kalau kita pasif. Yang kedua adalah komunikasi agresif. Ini yang marah-marah, ngebentak, nggak akan berhasil, pasti. Yang ketiga, yang keempat tadi ya, adalah terkait sama pasif agresif. Jadi pertama pasif, yang kedua agresif, yang ketiga pasif agresif. Pasif agresif ini kalau kita ngobrol, kayaknya baik-baik aja, diem, tapi di belakang dia ngomongin kita, di belakang dia update status gitu kan. Itu artinya dia tidak asertif. Nah, yang paling tepat dalam kondisi pandemi ini, kita sama-sama melatih diri kita untuk berkomunikasi asertif. Karena working from home bisa jadi bukan hal yang mudah gitu ya untuk orang lain, jadi makanya kita perlu melatih ini untuk bisa nyambung sama semuanya. Begitu Mbak Putri. Termasuk bicara soal time power tadi, time management ya Mbak Analisa. Jadi ada sekalipun secara fisik kita hadir di rumah, tapi ada waktu di mana kita bisa meluangkan waktu istirahat, misalnya 12 sampai 1 siang di mana kawan-kawan lain juga istirahat, kita meluangkan waktu untuk keluarga. Namun ada saat di mana permintaan pimpinan lagi tinggi-tingginya untuk kita bikin laporan, let's say jam 9 pagi sampai jam 12. Kita bisa minta pengertian keluarga, anak, suami, atau pasangan ya, dan juga orang tua mungkin, untuk mengizinkan kita fokus sejenak menyelesaikan sebelum nanti akan ada jeda untuk kita memberi waktu bagi keluarga. Karena challenge-nya luar biasa, belajar di rumah, nemenin anak belajar, kita kan tentu juga ada ekspektasi dari anak untuk, ibu di rumah, bapak di rumah, kenapa nggak nemenin aku ngerjain PR-ku gitu. Jadi kayak sesuatu yang, apalagi ketika anak melihat, loh kok bapak ibuku ini bekerja dalam kondisi penuh beban, oh ternyata bekerja itu tidak menyenangkan. Jangan sampai modelingnya seperti itu kan? Ya, betul banget. Jadi memang itu kenapa kita penting banget untuk bisa memanage waktu, memanage emosi, supaya kita juga bisa produktif sebagai peran-peran di rumah gitu, supaya kita juga bisa profesional. Begitu Mbak. Luar biasa. Kita masih punya waktu cukup panjang. Saya akan ajak, ini loh teman-teman ngingetin Mas Dimas dari tadi tuh angkat tangan terus, pengen ngobrol langsung sama Mbak Analisa. Mas Dimas, Mas Dimas kalau bisa nyambung, silakan nyambung Mas. Monggo. Sambil nunggu Mas Dimas nyambung, nggak cuman visual tapi juga audio, jadi audio visual. Saya coba cek lagi pertanyaan lain. Mas Dimas silakan ya Mas, kami tunggu Nah, akhirnya. Oke, sudah. Hai Mas. Ya. Halo ya. Iya, monggo. Mau bertanya Mbak, kan Ya. selama ini kan banyak yang bertanya tentang bagaimana mengelola stres dan sebagainya. Sepertinya pertanyaannya kok negatif semua. Nah, sekarang saya bertanya sebaliknya Mbak. Jadi kalau kita lihat di kondisi seperti ini, ternyata ada orang-orang itu yang cenderung sangat tenang menghadapi problem ya. Jadi kok sepertinya tidak ada masalah gitu. Misalkan kita lihat yang di yang di TV-TV itu ketika dia memberikan pemaparan itu kok sepertinya tenang sekali. Nah, pertanyaannya adalah kondisi seperti ini ya, yang dengan ketenangan yang luar biasa itu apakah sebuah kelebihan atau puncak keahlian karena bisa mengolah emosi dengan baik ya, apakah justru merupakan sebuah kekurangan? Karena kan biasanya suka ada yang nyinyir, wah itu dia tidak peka terhadap perangsangan sehingga wah itu harus ditangani secara psikolog. Nah, seperti apa komentarnya Bu Analisa? Wah, Oke, Mas Dimas, pertanyaannya bagus sekali. Mas Dimas bagus banget pertanyaan. Mungkin memang harus posisi nyamping ya Mas, biar saya kelihatan secerdas Mas Dimas tanyanya. Silakan Mbak Analisa. Aku tuh pengen lihat wajah gantengnya gitu, tapi nggak apa-apa Mas Dimas, tampak samping udah ganteng. Monggo Mbak Analisa. Iya baik, Mas Dimas, pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Kalau yang dilihat seperti contohnya saya nih, kok kayaknya Mbak Analisa tuh tenang banget sih, apa dia mengalami ketakutan gitu ya, kecemasan. Nah kemudian apakah itu bagus atau tidak pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang paling tahu tentang individu itu sebenarnya individu sendiri. Kalau dia menyadari secara penuh, secara utuh gitu ya, dia tidak mengalami gangguan-gangguan seperti contohnya gangguan tidur, gangguan makan, maka berarti dia bisa mengelola kecemasan itu dengan baik.
Tapi kalau misalnya dia tidak bisa mengelola dengan baik, dia hanya berpura-pura baik-baik saja di depan, itu yang bahaya Mas Dimas. Ternyata di belakang dia mengalami gangguan tidur, gangguan makan, gangguan aktivitas gitu ya. Akhirnya membuat dia tidak produktif. Walaupun di depan itu terlihat baik-baik aja. Nah ini nih akhirnya yang menurut saya bisa menjadi contoh teman-teman untuk bisa lebih menyadari perasaan yang muncul apa, lalu kemudian kalau memang baik-baik saja, pastikan baik-baik saja. Karena kalau kita merasa tidak baik-baik saja, tapi kita memaksa baik-baik saja, ini cenderung kita merespon dengan flight, Mas. Jadi saya nyambung ke pertanyaan Mas Dimas, coping atau cara kita beradaptasi terhadap stres itu nggak putih, ada dua cara. Orang yang biasanya fighting, dia akan menghadapi, bisa jadi dia tenang, bisa jadi dia tidak tenang, tapi kemudian dia bisa jadi tenang. Ada juga yang dia flight, tapi dia kabur dari masalah. Nah, yang bahaya ini yang fighting, yang dia berusaha menghindari masalahnya. Contoh, ketika pandemi ini, mungkin dia dengan penuh kesadaran, dia sadar kalau ada COVID-19, berita di TV, dia menghindari dulu sesaat. Sampai dia siap, baru dia nonton lagi. Tapi ada juga yang kayak menghindari, tapi dia nggak tahu kenapa itu. Kita kembali lagi nih, yang semuanya pada lagi kerja, coba ingat lagi, bisa jadi tuh dulu waktu nengok ke gedung PLN atau PJB itu ya, nengok tuh kayak, gue pengen banget nih kerja di sini. Wah, berdoa mati-matian gitu. Kesulitan atau lagi capek kerja, coba ingat doa yang dulu dipanjatkan gitu. Karena kalau kita tidak ingat bagaimana cara kita mensyukur, Mbak Analisa, suaranya terputus. Dia bisa nggak pernah bersyukur. Dan rasa syukur ini bisa wujudkan dengan gratitude, itu bisa kita wujudkan dengan spiritualitas kita. Orang yang bersyukur itu selalu mengembalikan semua kejadian negatif positif itu adalah udah ada yang ngatur gitu. Jadi dia tidak mengeluh dalam hidupnya. Begitu Mbak Analisa, pilih satu dong chat yang paling menarik buat dapat hadiah. Biasanya kalau pemateri yang baik itu susah milih karena monggo. Iya, gimana kalau saya pengen pilih semua nih? Yang mana ya Mbak? Kira-kira ya? Hadiahnya cuma buat satu ya? Ada 3. Mbak Analisa boleh pilih 2 deh. Mbak Analisa pilih 2. Boleh pilih 2. Saya pilih satu. Saya pilih satu aja nggak apa-apa, yang boleh. Mungkin bisa Pak Devi sama Pak Agus ya. Boleh. Oke. Saya pilih untuk tadi nih. Siapa nama beliau? Perantauan. Untuk saya lupa sih namanya tadi. Semangatin kita yang lagi on duty di unit pembangkit agar semangat tidak kendor. Ini kawan-kawan di PLTU, UB Jom, PJB. Iya? Mbak Dima. Karena saran WFH tapi di perantauan, lokasi unit kerja jauh dari lokasi rumah dan keluarga. Saya pilih Mbak Dima aja ya. Mbak Dima atau Mas Dima ya? Kami konfirmasi. Mbak atau Mas, maaf. Mbak Dima atau Mas Dima. Saya juga belum kenal. Iya. Mbak Dima. Mbak Dima selamat. Tadi saya sudah bantu pilih Pak Agus Sulistiono, Mbak Dima. Berarti satu lagi. Pak Agus Bagio berkenan untuk membantu memilih Bapak untuk memeriksa kembali chat di atas. Kira-kira yang menurut Bapak menarik untuk dimenangkan yang mana nih Pak? Berkenan membantu memilih Pak? Mohon dibantu Pak Devi. Wah, Pak Devi siap. Kapan lagi Pak GM PJB Academy? Mohon bantuan dari komisaris ya Pak ya, PJB ya. Bapak mohon berkenan Pak Devi pilih satu Pak sebelum kita tuntaskan pertemuan sore ini yang luar biasa. Ini bukan saya milihnya susah loh. Iya. Ini karena hadiahnya kekecilan, jadinya agak susah ini untuk pilih. Pak, nanti boleh kami diberi insentif untuk tambahan hadiah, siap Pak? Mungkin ini Yoga ya, Yoga Rahmanu tuh. Pak Yoga Rahmanu. Ya, bagaimana cara biar tetap fokus dalam pekerjaan saat menghadapi keadaan yang tidak pasti seperti ini. Siap. Saya sepakat Mbak Analisa bilang tugas dalam arti kemandirian,
kemudian kedekatan dengan keluarga, dan terlebih untuk mengelola emosional antar anggota keluarga. Itu tugas yang memang tidak bisa diwujudkan secara point to point ya, tapi berkesinambungan dari hari ke hari lewat aktivitas bersama. Mbak Analisa, sekali lagi terima kasih. Kita akan umumkan 5 pemenang Golden Seat yang sudah stay dari awal. Jadi ini sudah ngantri tadi di waiting room dari awal sampai dengan akhir. Mas Robi, kalau masih dengerin suara saya, Mas Fahmi Udin Fikri, kemudian Mbak atau Mas Nanda Akil, Mas Agus Priyono, dan Mbak Indira Pangesti. Kelimanya ini adalah para pemenang Golden Seat apabila masih mendengarkan suara saya. Berarti masih aktif nih. Kalau sudah meninggalkan tempat, hadiahnya akan kami simpan untuk besok. Besok akan kami pilih Golden Seat dengan jumlah yang lebih banyak. Gimana? Nanti kalau pilih-pilih cross check, masih ada di sini nggak? Masih ada di sini. Ntar lama ya. Boleh nggak saya minta izin dari 5 ini yang sudah dengerin suara saya, nanti mohon untuk menghubungi Mbak Nina. Mbak Nina, kontaknya nanti akan dimunculkan di chatroom. Setelah ini Mbak boleh dibantu WhatsApp numbernya di situ untuk klaim hadiah. Jadi masing-masing 5 nama ini, Mas Robi, Mas Fahmiuddin Fikri, Mbak Nanda Akil, Mas Agus Priyono, sama Mbak Indira Pangesti, masing-masing berhak untuk pulsa Rp50.000 dari PJB. Nomornya Mbak Nina sudah muncul, ayo dicatat sebelum kita leaving meeting. Terus sekali lagi untuk Mas Agus Sulistiono, kemudian Mbak Dima, dan Mas Yoga Rahmanu, selamat masing-masing mendapatkan pulsa senilai Rp100.000. Hari ini kita tuntas ngopi bareng Mbak Analisa Widianingrum, psikolog kesayangan kita. Mbak, pertanyaan penting banget, sejak kapan cantik dan pinter? Sejak lahir kayaknya ya? Masya Allah, makasih doain. Saya mau sedikit menimbrung dari yang disampaikan Pak Devi. Saya belum lama Pak Devi komunikasi dengan Ibu Najila Shihab. Beliau punya akses yang cukup kuat, dan saya juga kemarin habis mengisi untuk Direktorat para Tenaga Pendidikan di Kemendikbud gitu ya. Saya juga cukup menyampaikan keluhan orang tua yang cukup resah karena tugas-tugas sekolah anaknya banyak. Sebenarnya dari Mas Nadiem sendiri, Mas Menteri itu sudah menghimbau termasuk UN kan ditiadakan, dan untuk para sekolah tidak memberikan tugas yang memberatkan anak-anak gitu. Tapi ini kembali lagi ke kebijakan sekolah yang memang butuh kita edukasi terus. Nah yang paling penting nih, orang tua pokoknya tenang aja, nanti anak kita saatnya emang pinter-pinter sendiri kok, nggak perlu dipaksain, nggak perlu dibikin stres. Yang penting anaknya sekarang sehat di rumah, baik-baik aja itu udah alhamdulillah gitu. Jadi orang tua harus tetap tenang dulu. Dan tapi pesannya saya sampaikan Pak Devi ya, nanti, sama solusinya tolong jangan diganti ke Gosen atau GoPay ya, Mas Nadiem ya. Ya benar-benar. Biar bisa diarahkan ke situ ya. Ke pendidikan ya Pak ya. Oke, siap Pak Devi. Makasih banyak Pak Agus. Makasih ya, makasih banyak. Masya Allah, saya merasa dapat energi tersendiri Mbak Putri dari teman-teman semuanya, dan gak kerasa ini namanya kita lagi menjalankan Zoom pertama kali Pak, Zoom yang cukup lama dan ada hadiahnya. Jadi nggak apa-apa Pak, rupiah itu nggak seberapa, yang penting apresiasi Pak Agus, dan luar biasa ini menjadi apresiasi kita semua ya Pak Devi ya. Siapa tahu besok nanti adik saya kirimin durian montongnya ya. Oke, iya. Baik, semuanya makasih. Thank you banget. Terima kasih. Semuanya sehat-sehat semuanya. Mbak Analisa, tim APDC sehat selalu. Pak Devi, kami siap terima kiriman duren Pak. Kawan-kawan PJB juga siap terima kiriman duren. Mbak Analisa. PJB ya Mbak Putri ya. Iya. Tidak hanya online, kita ketemu langsung silaturahmi dengan Pak JM dan juga teman-teman di sana. Insya Allah Pak Agus. Sekali lagi yang akan bukakan pintu itu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Ada banyak pesan cinta di sini muncul di sesi akhir. Sekaligus saya berterima kasih kepada semua partisipan yang bergabung sampai dengan akhir. Terima kasih banyak kawan-kawan yang di Power Plan on duty di UP. Di up dong grup chatnya. Nanti kalau dapat hadiah buat semangat teman-teman yang lagi on duty. Jadi walaupun ini ceritanya terbatas memang di Zoom ini jumlahnya, tapi seenggaknya kalau disiarkan broadcast dengan bantuan mungkin speaker kali ya. Jadi teman-teman di kantor yang lagi on duty bisa ikut menyimak dan mendengarkan. Kita belajar banyak sekali hari ini. Dan insya Allah besok di jam yang sama, jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore harapannya selesai, kita akan diskusi lagi. Kita akan bicara soal finansial, karena untuk bisa menjadi stabil secara finansial dalam kondisi pandemi seperti sekarang tentu menjadi tantangan tersendiri. Saya Rizkyani Putri mewakili kawan-kawan PJB Academy yang menjadi panitia seksi sibuk untuk kegiatan hari ini, mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan.
Sekaligus mohon maaf apabila terselenggaranya acara ini ada kekurangan dari saya pribadi maupun kawan-kawan panitia PJB Academy. Sekali lagi terima kasih untuk PJB, sehat selalu, jaga kesehatan. Besok kita lanjut ngopi lagi, siapin kopinya bergelas-gelas biar makin pinter. Dan mudah-mudahan apa yang dibagikan hari ini oleh Mbak Analisa menjadi bekal untuk kita lebih sehat secara emosional, spiritual, dan tentu mental. Selain fisik yang harus dijaga. Gak cuma kita yang sehat, keluarga kita juga harus ikut dijaga kesehatannya. Jangan bikin anak-anak stres, jangan bikin pasangan stres. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa besok jam 1 siang. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih APDC Indonesia. Terima kasih Mbak Analisa. Terima kasih teman-teman PJB. Pak Devi, Pak Agus, Pak Edi.